Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan baik kan? Nah, adik-adik, hari ini kita masuk dalam minggu Advent pertama. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah berkumpul kembali dalam ibadah pelayanan anak GPIB Betania Makassar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, masih bersemangat kan? Mari kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria.
Nah, adik-adik, kita bernyanyi lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Adik Gerald Bahrun. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, akunya aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat dari 2 Korintus 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi diculai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang
sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karunia kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik masih tetap sehat dan masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca perikop bahan bacaan Alkitab kita hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, kakak mau bertanya dulu nih ya sama adik-adik semua. Adik-adik, di sini siapa yang suka berbagi? Berbagi itu adalah sebuah tindakan di mana kita memberikan sesuatu apa yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalnya adik-adik membagikan kue kepada teman, meminjamkan pulpen, pensil kepada teman di sekolah. Itu adalah contoh berbagi. Nah, kalau kakak tanya lagi, berbagi itu kira-kira sulit atau tidak ya? Nah, adik-adik terkadang mungkin adik-adik berpikir untuk berbagi itu kita perlu melakukan sesuatu yang membutuhkan usaha yang besar, karena kadang berbagi itu sedikit sulit untuk kita lakukan. Nah, kakak punya sebuah cerita yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana berbagi itu. Nah, kakak punya kenalan namanya Dita. Dita ini sedang menunggu ibunya pulang sekolah di depan gerbang sekolahnya. Sembari ia menunggu ibunya, Dita merasa sangat haus dan kemudian pergi membeli sebotol air minum di samping sekolahnya. Pada saat ia membeli botol air minum itu dan membawanya kembali ke depan sekolahnya, ia bertemu dengan seorang anak yang di jalanan sedang membantu ibunya memungut sampah dan kelihatannya sudah berjalan jauh sekali. Dan Dita melihat bahwa anak ini terus memperhatikan botol minum yang dipegang oleh Dita. Kemudian Dita merasa bahwa sepertinya anak ini sangat haus dan membutuhkan air minum. Namun Dita juga berpikir, tapi aku juga sangat haus, aku butuh air minum ini. Kira-kira air minum ini aku kasih tidak ya kepada anak itu? Dita pun kemudian berpikir dan ia langsung memberikan air minum itu kepada anak yang kelihatannya sangat haus sekali. Dita memberikan air minumnya dan kemudian Dita kembali ke depan gerbang sekolahnya menunggu ibunya. 5 menit kemudian ibunya datang dan Dita pun dijemput oleh ibunya menggunakan mobil dari rumahnya. Ibunya berkata kepada Dita, "Dita, tadi ibu sudah bertemu dengan gurumu dan hasil pelajaranmu bagus sekali. Hari ini kita akan ke supermarket dan kamu boleh membeli apa saja." Wah, Dita sangat senang sekali karena boleh mendapatkan hadiah dari ibunya, boleh membeli apa saja di supermarket. Nah, adik-adik, dari cerita Dita ini kita bisa melihat bahwa Dita rela berkorban, Dita rela berbagi untuk memberikan apa yang ia punya kepada seseorang yang membutuhkan. Dita merasa bahwa anak yang sedang membantu ibunya memungut sampah, Dita merasa bahwa anak ini sangat haus dan Dita mau rela memberikan air minumnya kepada anak itu. Adik-adik, kita juga melihat bahwa di pembacaan yang kita baca tadi, Paulus berkata bahwa jemaat Makedonia merupakan sebuah jemaat yang sangat baik untuk dicontoh.
Meskipun pada saat itu jemaat Makedonia berkekurangan, namun jemaat Makedonia tetap bersemangat untuk memberi dan melakukan sesuatu yang baik untuk kepada orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik, tidak lupa dari ilustrasi tadi, cerita tentang Dita tadi, kita juga belajar bahwa untuk memberi kita tidak perlu melihat siapa yang perlu kita berikan. Meskipun Dita tidak mengenal orang itu, tapi Dita mau rela memberikan air minumnya kepada orang yang tidak dikenalnya. Jadi ketika kita melihat orang yang membutuhkan bantuan, meskipun kita tidak mengenal, namun kita mampu untuk menolong mereka, marilah kita menolong mereka. Adik-adik, kakak harap adik-adik dan kakak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberi dan tidak berpikir panjang untuk memberikan sesuatu yang untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang kita sudah mulai masuk di Minggu Advent. Di Minggu Advent ini kita belajar untuk berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Mungkin di minggu-minggu kemarin, di waktu-waktu kemarin kita masih sulit untuk berbagi. Namun marilah kita di Minggu Advent ini dan seterusnya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberi kepada siapapun itu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberi dan mengasihi semua orang. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Novi. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua tuntunan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam studi dan setiap aktivitas mereka, sekolah mereka yang secara daring Tuhan, Engkau berkati mereka sehingga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru bisa mereka mengerti dan mereka tanamkan dalam hati dan pikiran mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau membuka pintu-pintu berkat sehingga berkat-Mu selalu tercurah dalam kerja dan upaya mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak layan dan Engkau urapi mereka, Engkau sertai kehidupan mereka sehingga mereka terus melayani Engkau dalam sukacita Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Amsal
pasal 3 ayat 27a yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kakak Eta ulang lagi ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai untuk hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, tetap ingat adik-adik, jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.